Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, sebelum kita memulai kajian, marilah kita awali dengan pembacaan sholawat Nabi dan juga suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in summa ila arwahi masyayikhina wa sayyidina mu'amina wa liwalidayna wa mu'allif hadzal kitab wa li jami'i muslimina muslimat wal mu'minina lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum minas salihin.
Amma ba'd, para pemirsa sekalian rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam acara ngaji online Ramadan, program ngaji dari Takmir Masjid Al-Kautsar, Kelurahan Indro, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang ayat perintah pelaksanaan ibadah puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. Berikut juga syarat sahnya melaksanakan ibadah puasa. Masih ingat kajian kita pada pertemuan kemarin, syarat sahnya kita berpuasa? Kali ini untuk menyempurnakan pembahasan, di samping saya ingin menyampaikan syarat sahnya puasa, saya juga ingin menyampaikan rukunnya puasa. Apa sih syarat dan apa sih rukun itu? Perbedaan yang mendasar antara syarat dan rukun itu adalah bahwa kalau syarat itu dilakukan sebelum melaksanakan perbuatan, tetapi kalau rukun adalah dilakukan di dalam perbuatan tersebut. Contohnya, kula panjenengan badhe mlebetaken anak wonten sekolah, mestine wonten persyaratan. Badhe mlebet SMP, syarate kudu nggadah ijazah SD utawa MI, nggadah akte kelahiran, bayar uang gedung, bayar seragam. Nah niki syarat-syarat sing kedah dipenuhi sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar. Tenggene ilmu fikih nggih ngoten. Yang dinamakan syarat itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan ibadah. Tetapi yang namanya rukun itu harus dilakukan di dalam ibadah. Jadi dalam rangkaian ibadah. Dan apabila salah satu rukun itu tidak dipenuhi, maka ibadahnya dianggap tidak sah dan batal. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang rukun puasa. Para jamaah ingkang kula mulyakaken, sakjane rukune puasa niki mboten kathah. Rukune puasa niku namung kalih. Setunggal kedah niat, sing nomor kalih mencegah
segala sesuatu yang membatalkan puasa. Terus rukune poso niku namung kalih, setunggal niat sing nomor kalih posoe kudu sah. Jadi harus mencegah sesuatu yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Kedua hal ini perlu saya sampaikan karena ini adalah merupakan inti daripada ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah niat. Hampir seluruh rukun ibadah, niat itu berada di posisi pertama. Rukun sholat, rukun yang pertama itu adalah niat. Rukunnya haji yang pertama itu adalah niat, dan rukun-rukun ibadah yang lainnya itu diawali dengan niat. Karena niat itu adalah merupakan sesuatu yang penting dan kunci diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang apa yang dinamakan dengan niat? Nah, mari kita mentakrif niat agar kita faham tentang niat. Dan niat ini adalah merupakan kunci ya, yang bisa menjadikan amal ibadah kita ini berkualitas. Setelah kita mengetahui apa itu niat, maka nanti saya sampaikan apa fungsinya niat, kemudian apa keutamaan dan fadilah daripada niat itu sendiri. Kalau kita mengetahui niat apa itu, kemudian niat itu fungsinya apa, kemudian keutamaannya apa, maka nantinya kita akan faham bahwa niat di dalam ibadah itu adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Lalu apa yang dinamakan dengan niat? Banyak kita mendengar di dalam fikih definisi daripada niat. Definisi daripada niat yang sering kita dengar adalah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'li lillahi ta'ala. Niat itu adalah menyengaja, berkeinginan untuk melakukan sesuatu, qasdu syai'in, menyengaja untuk melakukan sesuatu, muqtarinan bil fi'li, yang disertai dengan perbuatan karena Allah, lillahi ta'ala. Nah, niat yang lillahi ta'ala inilah yang penting. Maka ketika kita niat melaksanakan suatu ibadah, maka seringkali kita mengungkapkan lafadz niat itu dengan lillahi ta'ala. Contohnya, kita melaksanakan sholat subuh, kita niat usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan
makmuman lillahi ta'ala. Kita berpuasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhan lillahi ta'ala. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Semua niat yang kita lakukan itu adalah lillahi ta'ala. Maka seringkali kita mendengar orang-orang tua kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang memberikan satu nasihat sebelum kita melaksanakan sesuatu, jaga niat, luruskan niat. Mengapa kita dinasihati demikian? Supaya amal dan ibadah kita tidak muspro. Karena niat melaksanakan satu ibadah harus didasari karena lillahi ta'ala. Itu adalah pengertian daripada niat. Sekarang apa fungsi daripada niat? Para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, niat itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Saya ulangi, fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Karena bisa jadi amal itu yang kita kerjakan sama antara satu amal dengan amal yang lain. Contoh, ketika ada tarhim sebelum subuh, sholatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya bareng krungu wonten tarhim, kula panjenengan berangkat tenggene musala, berangkat tenggene masjid, tenggene mrika wudu, sabadane wudu salat syukur wudu. Salat syukur wudu ini dilakukan 2 rakaat. Kemudian ada orang yang sudah memiliki wudu, sampun gada wudu, melebet tenggene masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Wonten sing sembahyang sunnah li subutil iman. Mantun ngoten adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan subuh. Sakbadane adzan salat sunnah fajar utawi qobliyah subuh 2 rakaat. Panjenengan tingali para jamaah, tiyang sing nglampahi salat sunnah wudu, tiang sing nglampahi salat sunnah tahiyatul masjid,
tiyang sing nglampahi salat sunnah li subutil iman, tiyang sing nglampahi salat sunnah fajar utawi qobliyatas subuh niku sami-sami 2 rakaat sing dilakoni padha, rakaate padha, carane padha, sing diwaca nggih padha. Napa sing membedakan? Sing membedakan inggih menika niat kula panjenengan sedaya. Jadi bisa jadi orang itu melakukan hal yang sama, jumlah rakaatnya sama, bacaannya sama, waktunya sama, tapi niatnya yang membedakan apa yang dia lakukan. Bahkan sholat subuh juga 2 rakaat sama. Nah, yang membedakan antara satu orang jamaah dengan jamaah yang lainnya adalah kualitas niatnya. Sing dilakoni padha, rakaate padha, sing diwaca padha, waktune padha, sing bedakno kualitas niatnya. Karena kualitas niat, orang yang melakukan ibadah menunjukkan kualitas ibadah yang dia lakukan. Ini para pemirsa sekalian, rahimakumullah, bahwa niat itu salah satu fungsinya adalah untuk membedakan antara satu amal ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kita sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah sholat apa yang ada pada niatan kita, itulah yang membedakan. Dan salah satu fungsi daripada niat itu adalah membedakan antara satu amal dengan amal yang lainnya. Ini adalah merupakan salah satu fungsi daripada niat. Yang pertama untuk membedakan. Kemudian yang kedua, fungsi daripada niat itu adalah untuk membedakan tujuan kita beribadah. Jadi bisa saja kita melakukan hal yang sama, tapi tujuannya berbeda. Seperti contoh, jadi kita bisa membedakan antara mana yang ibadah, mana yang kebiasaan kita sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mandi biasa dengan mandi junub. Ini kan jelas beda tujuannya. Kita mandi biasa adalah merupakan kebiasaan kita sehari-hari. Dalam waktu tertentu tiap hari kita mandi. Isuk tangi turu adus. Nek tangi turu tok. Tapi nek tangi niku tangi sing liya lajeng kikuk-kikuk kalian bojone,
apa kikuk. Nah, kula panjenengan wajib mandi junub. Di antara mandi yang biasa dengan mandi yang diniati untuk junub, berarti niat itu membedakan tujuan apa yang dilakukan. Nah, ini adalah dua fungsi niat. Jadi kita tahu, oh niat itu dibagi beda. Amal sing siji karo amal sing liyane. Lajeng niat itu membedakan tujuannya. Perihal keutamaan saking niat niki para jamaah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ndhawuhaken innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap perkara itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Rahasianya begini, para jamaah ingkang minulya, segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu kebaikan yang kita lakukan, kemudian kebaikan itu kita niatkan karena Allah, maka kebaikan itu mengandung nilai ibadah. Andaikan satu kebaikan itu tidak diniatkan karena Allah, maka bisa jadi sesuatu yang kita kerjakan itu tidak ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saya pernah membaca sebuah kaidah yang menyatakan la ajro liman la niyatalah. Tidak ada pahala atau balasan bagi orang yang tidak berniat. Jadi segala sesuatu itu kalau kita niatkan, walaupun sesuatu itu kecil, senajano barang sing kula panjenengan lampahi niku barang sing remeh, tapi menawi diniati krana Gusti Allah, perkara sing remeh niku bisa dadi perkara sing agung. Contone ngeten, kula panjenengan bendinten siram. Siram niku adus. Adus niku mandi. Mandi niku nggih adus kok repot-repot. Jenengan bendinten siram. Kula nggih siram, panjenengan nggih siram. Bendinten. Isuk siram, sore siram, adus. Wonten sing beda. Umpamane ngeten, wonten si A niki siram, si B nggih siram. Si A niki siram terus diniati krana Gusti Allah. Kita ngene atine nawaitul ghuslah.
niat ingsun adus krana berseni awak lahir batin lillahi ta'ala, maka setiap tetesan air yang kita gunakan untuk mandi bernilai seperti membaca zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong niku nek kapane adus niku lak barang sing remeh. King napa remeh? Soale kula panjenengan ngelampahi ben dinten. Tapi senajan adus niki lelampahan kebiasaan, nek dilandasi krana niat lillahi ta'ala, maka orang yang mandi yang diniati karena Allah, maka setiap tetes air yang digunakan untuk mandi bernilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki si A. Lalu si B. Piyambake niku siram adus wis gak diniati apa-apa. Moro njiki anduk mlebu gene jeding langsung disiram awake mboten niat napa-napa. Nah, adus niki mboten bernilai. Mungguhi Gusti Allah. Nggih memang piyambake angsal manfaat awake bersih, tapi nilai mungguhi tenggene Gusti Allah niki nek nurut kaidah niku wau boten wonten nilai niku. Senajan si B niki adus sing ngentekno banyu rong tangki. Sak telogo banyu dintekno tapi mboten wonten niatan krana Gusti Allah. Mboten wonten nilai plusnya. Wonten sandingi mungguhe Gusti Allah. Jadi beda. Ini yang membedakan orang yang selalu memiliki kesadaran dia bersama Allah, maka segala sesuatu yang dilakukannya dia sadar bahwa ada campur tangan Allah di dalamnya, ada afalnya Allah di dalamnya, dan dia menyatukan afalnya Allah itu dengan diniati karena Allah, maka sesuatu yang dikerjakan itu bernilai ibadah. Sak tetes dihitung zikir. Nah, kula panjenengan adus ngentekno pirang tetes, pirang zikir. Tapi nggih ngoten niat sing sae krana Allah Subhanahu wa ta'ala niki mboten angsal dibarengi kalian niatan sing mboten sae. Contohnya ngeten. Aku niat adus krana Allah Ta'ala. Sak tetes niki minangka zikir dhateng Gusti Allah. Dadak banyu sak jeding niku dintekno, sing liyane mboten diumani, akhire nggarakno sing liyane niku mangkel ngruneng perkara sampeyan sing ngentekno banyu. Ah niki berarti wonten sing mboten sae. Jadi amal kebagusan itu jangan dibarengi dengan sesuatu yang tidak baik. Kita harus memiliki kesadaran. Oh, banyu iki tepak gak milih, PDAM tepak mati umpama. Nek tak entekno ya apa, bojoku oleh adus, anakku oleh adus. Dadak sampeyan kepingin ganjaran gede. Ngitung-ngitung sak tetes nilai zikir datang Gusti Allah, dadak sak jeding diwentekno liyane gak uman,
Wah niki berarti kula panjenengan mencitrai niat. Niat kita yang tulus seperti itu bisa rusak karena sesuatu yang kita lakukan, kebaikan yang kita laksanakan ternyata bisa mengganggu kedamaian orang lain. Jadi niat itu harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi biar jelas. Kula panjenengan sedaya ben dinten iku tilem. Ben dinten tilem. Pemanek poso-poso ngeten iki masyaallah. Dianggep wulan turu ngoten niku apik dalil. Turune wong poso iku ibadah. Jadi tak turu wae cek bernilai ibadah. Sakjane maksude mboten ngoten. Nek wonten kaidah turune wong poso niku ibadah, napa malih amaliahe tiyang poso niku nggo ibadah. Poso digawe turu. Bengi turu, tangi sahur, mantun ngoten sholat subuh turu maneh sampai duhur, ngoten niku turu maneh pesen ten gene dulure, aku ojo ditangeni ya, engko sholat asar jam-jam 5 enak mari sholat asar terus langsung maghrib buka, turu, masya Allah oleh seneng turu. Sampai bantal niku keleleran ten gene pundi-pundi. Bantal niku lho sing asale ten gene kasur, ten gene kamar tidur. Iso ngalih ten gene ngarepe TV. Turu ten gene ngarepe TV. Bantal goleng niku iso pindah ten gene dapur. Ten gene pawon, turu ten gene pawon. Bantal goleng iso pindah ten gene terase omah. Lakar poso kok poso turut tok niki opo. Maksudnya tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, apalagi amal kebaikannya tambah berlipat-lipat. Nah, kula panjenengan ben dinten niku tilem. Ben dinten tilem. Tapi siji lain apabila dilakukan dengan niatan karena Allah. Sing setunggal tilem diniati karena Allah. Ndonga niat ingsun turu kanggo nyekeno awak supaya tangi sehat kanggo ibadah lillahi taala. Yang sing tilem diniati karena Allah taala, selama dia tidur sampai bangun dinilai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampeyan mboten zikir subhanallah 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 mboten. Tapi krana kula panjenengan tilem niku didasari niatan tilem krana Allah, ngistirahatno awak supaya awak niki sehat-sehat damel ibadah karena Allah taala, maka tidur kita selama kita tidur bablas tidur kita sampai kita terbangun dinilai membaca tasbih. Jadi niat niku penting. Siji kalian tiang sing tilem gak atik diniati, gak atik ndonga, moro-moro bablas turu, atik ngiler searat-arat. Masya Allah senajan turu musuhe, iler musabak. Mboten wonten nilaine mungguwe Gusti Allah nek menurut kaidah sing kula waos. La ajra liman la niyata. Para jamaah ingkang kula mulyakaken. Jadi senajana lelampahan kula panjenengan sedaya niku amale cilik.
tapi diniati karena Allah, bisa jadi amal yang kecil itu memiliki nilai yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi sesuatu amal perbuatan kita yang kita anggap besar bisa menjadi nilainya kecil, bahkan tidak ada nilainya. Ini tergantung niatnya. Oleh karena itu ada seorang ulama, Abdullah ibnu Mubarak, itu pernah menyatakan, rubba amalin sogirin tu'addimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Tidak sedikit orang yang melakukan amal perbuatan kecil tapi mengandung keagungan di hadapan Allah karena niatnya, dan tidak sedikit orang yang melakukan amaliyah besar tetapi tidak memiliki nilai atau nilainya sangat kecil sekali. Itu juga tergantung niatnya. Loh, berarti ini penting posisi niat dalam amal ibadah itu. Para bapak panjenengan nyambut damel berangkat kerja, biasanya mboten diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Nek pun ngerti manfaat, keuntungan dan fadilah daripada niat, ayo diniati. Niat ingsun berangkat kerja patus nafkah kanggo anak bojo, kanggo keluarga, sangune ibadah krana Allah taala. Masya Allah, mulai jenengan berangkat sampai tenggene pabrik dihitung maca tasbih, dihitung maca zikir, mungguhi Gusti Allah. Nalikane panjenengan para bapak nggadahi rezeki, angsal rezeki, jenengan nafakahaken damel keluarga, lajeng keluarga nafkah niku didamel masak daharan sak keluarga. Pahalanya adalah seperti sodakoh kepada umat Nabi Ismail alaihissalam seluruhnya sampai hari kiamat. Luar biasa. Sedangkan orang yang berangkat kerja tanpa diniati karena Allah tidak memiliki nilai apa-apa. Jadi niat yang kita anggap sepele ini ternyata bisa membedakan nilai dan kualitas amal yang kita lakukan. Niat tok kan gene ati krana Gusti Allah. Menyertakan Allah dalam kehidupan kita, dalam amalia kita, itu luar biasa. Maka segala sesuatu itu kita niatkan. Kita ngasih kepada anak, kita niatkan. Kita ngasih kepada istri, kita niatkan. Kita melakukan amaliyah-amaliyah, walaupun itu amaliyah sehari-hari, kalau kita niatkan karena Allah akan bernilai ibadah. Para jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus menata niat. Karena apa? Ketika kita niat, maka niat itulah yang pertama kali sampai kepada Allah. Sebelum kita beramal, kita sudah niat itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cerita menarik para jamaah sekalian. Gini, Rasulullah dulu itu pernah bersabda, yang aku takutkan pada umatku kelak, yaitu seseorang yang beramal tapi tidak mendapatkan. Yang aku takutkan dari umatku kelak adalah syirik kecil,
Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Yaitu orang yang melakukan amal tidak diniatkan karena Allah. Dia melakukan amal karena riya, ingin mendapatkan pujian dari orang lain, bukan karena ingin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya besok di hari kiamat banyak orang yang merangkak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya ini adalah ahli sholat, saya tiap melakukan sholat berjamaah di masjid, tetapi Allah tidak mencatatkannya sholat. Karena apa? Karena sholatnya bukan karena Allah, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya Allah, mana pahala saya membaca Al-Quran? Kok tidak ada ya Allah? Malaikat menjawab, pembacaan Quranmu bukan karena Allah, tetapi engkau membaca Al-Quran karena ingin dipuji oleh tetanggamu, oleh orang sekitarmu. Jadi banyak orang yang amaliannya hangus karena niat yang keliru. Tetapi ada lagi yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang yang di akhirat kelak dia mendapatkan buku catatan amalnya diterima dengan tangan kanannya. Diterima dengan kanannya, berarti dia itu orang baik. Kemudian dibuka, dibaca catatan amalnya. Ternyata di dalamnya ada catatan dia sudah haji, ada catatan jihad fisabilillah, ada catatan sedekah yang luar biasa. Kemudian orang ini mengatakan kepada malaikat, wahai malaikat, ini bukan buku saya, ini bukan catatan saya belum haji, saya tidak pernah beramal sedekah sebanyak itu, ini bukan catatan saya tidak pernah berperang di jalan Allah. Keliru malaikat. Malaikat ini kemudian bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjawab, hada kitabak li'annaka ashta umuran tawilan wa anta taqulu law kana li malan hajj fatasyadaqtu minhu. Allah yang menjawab, itu benar kitabmu, kata Allah. Karena semasa kamu hidup, kata Allah, umurmu yang panjang, sedangkan kau memiliki niat dan mengatakan, seandainya aku memiliki harta benda, maka aku niatkan untuk haji. Di lain waktu dia mengatakan, seandainya aku memiliki harta benda, maka aku akan sedekahkan kepada orang lain, sedekahkan ke orang-orang yang memerlukan. Apabila aku memiliki harta benda, maka aku bantu orang yang berperang di jalan Allah. Ternyata niatnya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah dicatat sebagai amal ibadah, ditulis dalam buku catatan amaliyahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan engkau meremehkan niat. Ketika kita didoakan untuk bisa haji, kadangkala kita ini meremehkan. Wis, nek koyo awak-awak iki omah gak duwe, urip nang kos-kosan, piye oleh iso haji? Para jamaah, kita niat. Walaupun kita belum memilikinya, belum ada dalam angan-angan kita, kita niat. Ya Allah, seandainya saya punya rezeki, saya akan haji, ya Allah. Ridhoi niat saya, ya Allah. Melihat pembangunan masjid, walaupun pada saat ini jenengan belum bisa membantu, niatkan, ya Allah, andai kata aku punya rezeki yang lebih,
saya ingin bantu pembangunan masjid ini ya Allah. Kita niatkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu cerita lagi terakhir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai perang Tabuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan setelah perang Tabuk bersama para sahabat menuju ke kota Madinah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, sekarang ini kata Rasulullah, ada saudara-saudara kita ahli Madinah yang ada di Madinah, dia tidak bersama-sama kita melangkahkan kakinya menuju ke peperangan. Dia tidak bersama kita melewati lembah-lembah seperti kita. Dia tidak seperti kita secara fisik melaksanakan peperangan, tetapi saudara-saudara kita ahli Madinah itu mendapatkan pahala seperti kita. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa benar demikian? Ada ahli Madinah yang semacam itu? Iya benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habasahum udur kata Rasulullah. Mereka yang memiliki catatan seperti itu adalah orang-orang yang sudah berniat ikut perang tetapi ada udur karena sakit dan lain sebagainya, maka niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi niat yang benar itu jangan dikotori dengan niat yang jelek. Amal ibadah itu niatnya bagus tapi perbuatannya jelek, nggak bisa seperti itu. Misalkan begini, kita main domino, main uang, main gaplek. Kemudian kita niatkan, niat ingsun main duit krono Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, diniat main duit judi dadak diniati krono Allah Ta'ala mboten saged. Utawi panjenengan ibu-ibu kumpul-kumpul kali konco-konco, ibu-ibu niku sing dibahas akeh, dadak ngerasani koncone gibah. Sampai mulai ibu-ibu, para ibu-ibu, sebelum kita rasan-rasan, mari kita niatkan rasan-rasan ini karena Allah lillahi ta'ala. Kira-kira mboten sida rasan-rasan. Lah ya apa? Rasan-rasan kok diniati lillahi ta'ala. Mboten saged dicampur antarane niat sing sae kali perbuatan sing mboten sae. Menika para jamaah yang kula muliakan, mugi-mugi apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga jenengan semuanya. Mudah-mudahan kita selalu memiliki kesadaran senantiasa bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga setiap amal ibadah kita niatkan karena Allah. Sekecil apapun amal perbuatan yang kita lakukan, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita niatkan segala amal ibadah kita dengan niat yang baik dan perbuatan yang baik karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wad dunubi wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basara wa hadira.
اللهم إني أستغفرك لما قدمت وما أخرت وما أسرفت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم أبت فيه، وأستغفرك بما أردت به وجهك الكريم وخالته بما ليس لك به رضا، وأستغفرك بما وعدتك به نفسي ثم أخلفتك، وأستغفرك بما دعا لي إليه الهوى من قبل الرخص مما اشتبه علي وهو عندك مهدور، وأستغفرك من النعم التي أنعمت بها علي فصرفتها وتقويت بها على المعاصي، وأستغفرك من الذنوب التي لا يغفرها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يشاءها إلا رحمتك وهلمك ولا ينجي منها إلا عفوك، وأستغفرك من كل يمين حلفت بها فهنست بها وأنا عندك مأخوذ بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة من كل سيئة عملتها في بياض النهار وسواد الليل في ملأ وخلأ وسر وعلانية، وأنت إلي نادر إذا ارتكبتها ترى ما أتيته من الإسيان به أمدا أو خطأ أو نسيانا يا حليم يا كريم، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر لي وارحمني وتب علي وأنت خير الراحمين، وأستغفرك من كل فريضة وجبت بها علي في آناء الليل وأطراف النهار فتركتها عمدا أو خطأ أو نسيانا أو تهاونا وأنا مسؤول بها، ومن كل سنة من سنن سيد المرسلين وخاتم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتركتها غفلة أو شهوا أو جهلا أو تهاونا قلت أو كثرت وأنا أعد بها، وأستغفرك يا لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك سبحانك رب العالمين، لك الملك ولك الحمد ولك الشكر وأنت حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.